Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Oasis, obrolan santai seputar informasi kesehatan. Podcast ini hadir untuk menemani hari-hari kamu sambil memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat. Saya Azaria, dan bersama-sama kita akan membahas berbagai topik menarik seputar kesehatan. Kali ini kita kedatangan dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama, ada Ibu Suprihatin SST MM. Beliau adalah PJ Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat. Selamat datang Ibu Atin. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik, sehat Jaja. Alhamdulillah. Oke, kemudian narasumber selanjutnya ada Bapak Adi Tasada SGZ MM. Beliau merupakan Wakil Ketua DPC Persagi Kabupaten Tanah Laut, sekaligus sebagai PJ Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah bagus kabarnya. Sehat. Alhamdulillah. Iya. Baik. Hari ini kita akan membahas topik tentang stunting dan aksi bergizi. Apa itu stunting? Apa itu aksi bergizi? Di sini kita akan kupas tuntas mengenai hal tersebut. Baik, langsung saja. Yang pertama, mungkin saya ke Pak Adi terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya stunting itu, dan bisakah Bapak jelaskan secara sederhana apa yang dimaksud stunting dan bagaimana dampaknya bagi anak? Silakan, Iya, Pak. terima kasih Jaja. Jadi stunting itu adalah satu kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kurang gizi berkepanjangan. Jadi itu kalau kita lihat di posyandu misalnya pada umur 5 bulan dengan berat badan yang sama, 6 bulan berat badan yang sama, 7 bulan berat badannya tidak bertambah tetapi tinggi badannya tidak bertambah. Tinggi badan tidak bertambah. Nah, itu akhirnya menyebabkan balita tersebut mengalami kejadian stunting. Karena umurnya bertambah tetapi tinggi badan tidak diikuti dengan penambahan tinggi badan. Akhirnya pada bulan ke-6 ke-7 dia stunting. Itulah disebut dengan kondisi gagal tumbuh yang secara kurang gizi berkepanjangan. Kemudian tentu stunting ini berdampak lah pada balita. Karena dia kurang gizi, maka dia mengalami penurunan kecerdasan. Kemudian juga dia mudah sakit karena dia kurang gizi, ketahanan daya tahan tubuhnya turun. Kemudian juga bila kita sudah remaja, sudah dewasa, tentu kalau kita sakit-sakit maka produktivitas kerja kita akan jadi rendah. Kemudian juga kita akan mengalami risiko penyakit, baik itu penyakit kronis seperti misalnya gula darah, hipertensi, diabetes. Seperti itulah dampak pada karena terjadinya stunting. Oke, berarti tidak hanya pada saat balita saja dampaknya, Iya. tapi juga bisa berkelanjutan sampai dia dewasa ya Pak Iya, ya? Oke, nah sebenarnya faktor apa saja sih yang merupakan penyebab utama terjadinya stunting? Iya, jadi banyak faktor yang menyebabkan stunting ini. Mungkin kita lihatlah dari ibu hamil dulu. Bila ibu hamil itu kurang gizi yang kita sebut dengan kurang energi kronik, itu bisa mengakibatkan bayi yang dilahirkan nanti BBLR. Nah, itu bisa jadi stunting. Kemudian juga yang lebih penting adalah pola makan pada balita. Nah, ini mungkin pengetahuan pada ibu-ibu yang di rumah memberi makan balita pada anaknya, seharusnya makanan yang bergizi, seimbang seperti itu. Bila cuma dimakani nasi, kemudian juga tidak ada protein yang bagus, sayur dan buah, itu menyebabkan anak balitanya jadi stunting. Kemudian juga, nah ini yang lebih penting pada remaja putri adalah status kesehatannya. Bila status kesehatannya baik, mereka nanti siap jadi ibu hamil, maka menjadi ibu hamil yang sehat. Nah, kemudian juga yang sangat berpengaruh pada terjadinya stunting adalah lingkungan. Lingkungan yang jelek itu menyebabkan anak balita akhirnya jadi sakit, jamban yang kurang bagus, nanti dia makan yang kurang bagus, diare juga nanti akhirnya sakit, akhirnya perkembangan gizinya terhambat. Nah, itu lingkungan sangat mempengaruhi faktor terjadinya stunting seperti itu. Oke, saya ke Bu Atin. Bagaimana sih Bu situasi stunting di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Tanah Laut sendiri? Baik Mbak Jaja, untuk kondisi stunting secara nasional sendiri sebenarnya sudah dari tahun ke tahun memang sudah menurun ya. Kemudian termasuk juga di Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Kabupaten Tanah Laut. Untuk secara nasional sendiri dari SSGI tahun 2022 secara nasional itu stunting untuk stuntingnya adalah 24,6 dan untuk provinsi Kalimantan Selatan ada 21,6. Nah, di Kabupaten Tanah Laut kita stunting ini kita ukur, kita pantau itu secara rutin per bulan, setiap bulan diukur dan dipantau
oleh para petugas gizi di puskesmas, Oke. yang data itu diambil dari penimbangan balita di posyandu. Nah, untuk prevalensi stunting dari EPPGBM diambil dari EPPGBM di Tanah Laut untuk bulan Agustus itu ada 5,86. Seperti itu Mbak Jaja untuk gambaran stunting di Kabupaten Tanah Laut. Oke, berarti data terakhir Agustus 2024 ya, Bu? Ya, betul. Jadi di bulan Agustus kita sudah punya data yang bisa kita pakai sebagai untuk evaluasi dan juga perencanaan apa yang harus kita lakukan ke depan. Oke, baik. Kemudian apa saja sih, Bu, kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan stunting sendiri? Baik Mbak Jaja, untuk pencegahan stunting ini pemerintah kita punya 5 pilar untuk pencegahan stunting. Jadi 5 pilar inilah yang kita pakai dari tingkat nasional bahkan sampai ke tingkat desa. Kita bersama-sama melakukan pencegahan stunting. Pilar yang pertama itu adalah meningkatkan komitmen dan visi kepemimpinan. Stunting itu bagaimana? Kemudian pilar yang kedua adalah meningkatkan komunikasi untuk perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakatnya untuk pentingnya pencegahan stunting. Nah, pilar yang ketiga itu adalah meningkatkan konvergensi untuk intervensi spesifik dan juga intervensi sensitif untuk pencegahan stunting di seluruh tingkat kepemimpinan, mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat kelurahan atau desa. Kemudian pilar yang keempat adalah meningkatkan ketahanan pangan dan zat gizi dari tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, pilar yang kelima ini adalah meningkatkan dan mengembangkan sistem, termasuk juga data dan informasi untuk pencegahan stunting ini. Ada juga peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, di mana itu kita pakai sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan pencegahan stunting. Nah, untuk petugas sendiri kita di puskesmas, kita juga punya peraturan Menteri Kesehatan tahun 2022 itu tentang tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Jadi bagaimana pemantauan, kemudian bagaimana menganalisa itu ada dalam standar antropometri anak itu. Nah, kemudian kita juga melakukan memakai pedoman-pedoman ini yang dari kebijakan pemerintah ini kita pakai sebagai acuan untuk melakukan pencegahan stunting di Kabupaten Tanah Laut. Seperti itu Mbak Jaja. Oke, tadi terkait soal antropometri, Bu. Di Kabupaten Tanah Laut sendiri, antropometrinya apakah sudah dimiliki oleh seluruh desa maupun kelurahan? Ya, untuk alat antropometri itu di Kabupaten Tanah Laut memang sudah terpenuhi. Baik. Jadi di seluruh posyandu itu sekarang sudah punya antropometri yang memang antropometri itu standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, alat antropometri itu pengadaan tahun 2023 dan tahun 2022 itu baik dari pendanaan dari pemerintah pusat maupun dari pendanaan dari pemerintah kabupaten sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Berarti antropometri yang sudah tersedia memang sudah terstandar ya, Bu ya? Ya, betul. Itu penting sekali Mbak Jaja. Jadi alat yang dipakai untuk mengukur dan menimbang balita, kemudian kita mau menentukan ini balita ini stunting atau tidak, memang wajib memakai alat antropometri yang
standar. Tidak bisa kita memakai alat yang ala kadarnya, misalnya seperti zaman dulu kita menimbang berat badan bayi itu memakai dacin. Kalau Pak Adi Tasada mungkin sudah familiar sekali dengan dacin ya Pak Adi ya, karena ini adalah alat yang memang sejak zaman dulu dipakai. Tapi untuk kepentingan pencegahan stunting ini kita betul-betul sekarang harus memastikan alat yang dipakai dengan antropometri yang standar seperti itu. Oke, luar biasa ya untuk Kabupaten Tanah Lot. Kita tepuk tangan dulu kali ya buat kabupaten kita. Oke, baik, kita lanjut ya Bu ya. Nah, bagaimana sih cara untuk mencegah tadi terjadinya stunting? Karena sering kita dengar nih, pencegahan stunting sendiri harus dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK, yang sering dikenal dengan periode emas. Bahkan sekarang sudah menjadi 8000 HPK tuh Bu. Betul. Bagaimana itu Bu? Ya, jadi pencegahan stunting itu memang kita mulai sejak dini ya. Ya, yang disebut Mbak Jaja tadi 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Jadi stunting ini bisa terjadi di masa itu. Tapi itu juga bisa kita kendalikan, bisa kita cegah di masa-masa 1000 HPK ini. Jadi dimulai sejak kehamilan. Ya. Jadi ibu hamil itu harus dijaga supaya hamil dalam keadaan sehat, tidak anemia. Kemudian bayinya tidak, nanti kalau lahir tidak berat badannya normal, tidak BBLR. Kemudian nanti di masa-masa balitanya, bayi baru lahir sampai balitanya, kita juga harus jaga asupan gizi dan nutrisi balita tadi supaya tidak terjadi stunting. Nah, tadi yang disebut Mbak Jaja bahkan sekarang menjadi sampai 8.000 HPK. Nah, itu kita harus mundur ke belakang sejak remaja, terutama remaja putri. Jadi remaja putri itu sekarang kita kelola, kita cegah supaya tidak anemia dan tidak kurang energi kronis yang ditandai dengan lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm. Nah, seperti itu. Jadi sejak remaja ini sudah dicegah. Karena remaja putri itu tadi akan menjadi seorang ibu yang akan hamil dan melahirkan seorang bayi. Seperti Mbak Jaja waktu remaja itu harus mengkonsumsi tablet tambah darah 1 minggu 1 kali di dalam aksi bergizi yang dilaksanakan di puskesmas. Jadi pencegahan stunting itu melalui 8.000 HPK tadi Mbak Jaja. Oke, berarti mulai dari dalam kandungan ya, sejak ibu hamil sampai dilahirkan jadi bayi, anak, kemudian sampai remaja. Oke. Nah, ngomongin soal remaja nih erat kaitannya dengan aksi bergizi. Iya. Baik. Nah, beberapa waktu lalu di tingkat kabupaten kita melaksanakan aksi bergizi. Kalau tidak salah di SMP 1 ya. SMP 1 Plehari. Nah, kita punya beberapa videonya sebagai berikut. Glowing alami, cantik berseri. Glowing alami, cantik berseri. Wajah cantik alami, glowing berseri sepanjang hari. Dengan rutin konsumsi tablet tambah darah. Wajah cantik alami, glowing berseri sepanjang hari. Dengan rutin konsumsi tablet tambah darah. 1 minggu sekali, rutin selalu konsumsi JPD sepanjang tahun. Agar tetap semangat jalani hari-hari dan tidak pucat. Tenang saja bestie, TPD aman dikonsumsi. Kita semua cantik alami dan berprestasi. Wajah cantik alami, glowing berseri sepanjang hari. Dengan rutin konsumsi tablet tambah
Baik, ngomongin soal aksi bergizi, sebenarnya apa sih aksi bergizi? Iya, Mbak Jaja. Jadi kita aksi bergizi ini kalau di Kementerian Laut kita mulai dari tahun 2022. Jadi program ini merupakan program pemerintah. Di situ ada surat keputusan bersama 4 menteri tahun 2022. Jadi ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, dan Kementerian Agama. Itu khususnya dalam kegiatan UKS. Jadi aksi bergizi ini di dalam kegiatan UKS tersebut, di mana tujuan daripada aksi bergizi ini ada dua. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan siswa-siswi di sekolah. Jadi mereka dalam kegiatan tersebut ada edukasi tentang kesehatan yang harapannya dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Kemudian juga tujuan kedua adalah meningkatkan kesehatan mereka. Nah, ini kita ada pemberian tablet tanpa darah pada remaja putri. Kemudian juga ada kegiatan makan atau sarapan bersama yang bergizi. Nah, itu adalah tujuan daripada kegiatan aksi bergizi ini di sekolah. Oke, berarti tadi rangkaiannya apa aja tuh Pak aksi bergizi? Jadi untuk kegiatannya ada 4 kalau secara umum. Jadi yang pertama mereka melaksanakan senam pagi bersama aktivitas fisik itu sekitar 30 menit. Kemudian nanti setelah itu mereka akan sarapan bersama, bekal isi piringku mereka membawa dari rumah, dan itu sudah mengandung makanan sehat yang bergizi isi piringku. Jadi ada nasi, ada ikan, ada sayur, ada buah. Setelah itu remaja putrinya minum tablet tanpa darah, itu sekaligus bisa edukasi. Jadi kalau secara umum mungkin waktu untuk kegiatan aksi bergizi di sekolah itu 1 jam bisa selesai. Jadi ada 4 kegiatan itu. Oke, baik. Berarti kan tadi ada 4 kegiatan utama ya, Ya, mulai dari senam, sarapan, tablet tanpa darah, minum tablet tanpa darah sekaligus edukasi ya Pak. Ada alasan khusus nggak Pak? Mengapa sih harus ada 4 kegiatan tersebut di dalam rangkaian aksi bergizi? Iya, tentu saja untuk senam bersama, tentu kita tahu lah senam itu khususnya mereka siswi-siswi dengan obesitas. Nah, itu obesitas bila mereka senam maka berat badan mereka akan ideal karena kalori mereka terpakai. Kemudian juga mereka jadi sehat, lincah dengan senam. Kemudian juga sarapan bersama, mereka makan isi piringku, otomatis juga kalori, protein, gizi mereka terpenuhi bila mereka makan sarapan dengan nasi, lauk pauk, sayur dan buah. Kemudian juga tablet tanpa darah untuk remaja putih sangat penting karena kita tahu remaja putih tiap bulan menstruasi, datang bulan. Nah, itu dikhawatirkan kekurangan HB, sehingga dengan tablet tanpa darah 1 minggu diharapkan tercukupi kebutuhan HB mereka. Dan kemudian edukasi gizi, nah ini yang penting, kita menanamkan, membiasakan pada siswa-siswi, menanamkan pengetahuan supaya mereka tahu tentang kesehatan. Nah, itulah kenapa dibuat kegiatan tersebut. Oke, baik. Tapi sebenarnya siapa saja sih Pak yang menjadi penanggung jawab dan koordinator aksi bergizi tersebut? Dan kegiatannya itu dilaksanakannya di mana Pak? Iya. Kemudian terkait dengan penanggung jawab, tentu kalau di sekolah sesuai dengan pedoman tentang aksi bergizi, yang bertanggung jawab adalah pembinanya kepala sekolah. Kemudian untuk koordinator pelaksana adalah guru UKS atau guru kita sebut mungkin guru penjaskes lah, seperti itu. Kemudian juga pelaksanaan itu tiap minggu. Karena kita melaksanakan kegiatan tablet tambah darah 1 minggu sekali itu cukuplah untuk mencegah anemia pada remaja putri. Jadi kita melaksanakan aksi bergizi ini diharapkan tiap minggu 1 minggu sekali. Jadi kalau melaksanakannya tidak 1 minggu sekali mungkin belum bisa disebut kegiatan aksi bergizi. Jadi kemudian aksi bergizi ini dilaksanakan di SMP sederajat. Jadi SD tidak. Kenapa SD tidak? Karena pada remaja atau anak-anak SD itu kan yang perempuan belum ada belum datang bulan. Ini terjadi anemia biasanya pada anak SMP SMA. Jadi itu kita laksanakan pada SMP sederajat, madrasah, kemudian pada SMA sederajat dan aliyah, seperti itu kita laksanakan. Oke, berarti kegiatannya itu 1 minggu 1 kali? 1 minggu 1 kali. Apakah bersifat wajib Pak? Kalau menurut SKB 4 Menteri, apalagi kita tahu sekarang ada kampanye sekolah sehat, jadi ini bukan hanya kita sektor kesehatan, tetapi dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dari Kemenak memang mengharuskan kegiatan tersebut dilaksanakan. Jadi aksi bergizi ini wajib pada sekolah kita laksanakan. Oke, wajib 1 minggu 1 kali di sekolahan. Tingkat SMP dan SMA ya Pak ya. Oke, baik. Nah, bagaimana cara kita memastikan bahwa program-program aksi bergizi di sekolah itu dapat berjalan efektif dan berkelanjutan? Iya, jadi aksi bergizi ini memang perlu kita dukung lah. Kalau tidak kita dukung mungkin yang 1 minggu sekali tidak akan terlaksana atau malah sekolah tersebut tidak melaksanakan. Jadi banyak faktor, misalnya tentu dari kita sendiri pemerintah
Ya, dari sektor terkait SKPD dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Agama, kemudian dari Kesra. Nah, itu memfasilitasi, mengkoordinasikan kegiatan tersebut di sekolah, sosialisasi di sekolah, sehingga kepala sekolah tahu, wali kelas tahu, anak murid juga tahu kegiatan tersebut. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah pelatihan-pelatihan, ini juga penting, pelatihan kepada guru UKS-nya, bagaimana cara melaksanakan aksi bergizi. Nah, seperti itulah supaya kegiatan aksi bergizi terlaksana efektif di sekolah. Oke, nah selama ini Pak, apakah ada kendala utama dalam pelaksanaan aksi bergizi tersebut di sekolah dan bagaimana cara mengatasinya? Iya, tentu karena ini program baru lah, jadi tahun 2022, 2023, 2024 baru 2 tahun ini berjalan, tentu di lapangan ada kendala-kendala. Kendala-kendala seperti tadi, misalnya mereka tidak melaksanakan tiap minggu. Nah, ini kenapa jadi tidak melaksanakan tiap minggu? Karena mereka menganggap ini menyita waktu belajar mereka. Makanya di kegiatan UKS ataupun di pedoman aksi bergizi seharusnya kegiatan tentang kesehatan ini dimasukkan kurikulum. Nah, bila dimasukkan kurikulum kesehatan di kegiatan tersebut, misalnya 1 minggu ada kurikulum tentang makanan sehat, kemudian tentang makanan yang bergizi atau tentang sarapan pagi. Nah, itu dimasukkan kurikulum di sekolah. Otomatis waktu untuk aksi bergizi ini akan ada terpenuhi. Nah, kemudian juga yang jadi masalah lagi adalah tablet tambah darah pada remaja putri. Ini kita tahu remaja putri mungkin ada yang kada senang minum tablet tambah darah, ini juga jadi kendala. Nah, harapannya mungkin ada pengawasan kalau di sekolah dari guru UKS, dari teman-teman yang duta anemia mungkin supaya siswa ini dapat minum tablet tambah darah. Yang tidak kalah penting juga di rumah. Makanya kita sampaikan sosialisasi kepada orang tua di rumah tentang ASI bergizi. Jadi orang tua ikut mengawasi untuk minum tablet tambahan setiap minggu dapat terpenuhi. Nah, kendalanya. Oke, berarti tadi ada disebut duta anemia. Ya, duta anemia. Duta anemia tuh berarti ada di setiap sekolah gitu, Kak? Itu tergantung inovasi. Jadi itu inovasi sekolah, bila mereka ada membuat inovasi maka ada duta anemia seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau tadi kan seharusnya dimasukkan di kurikulum ya, Pak? Ya, masuk Nah, di kurikulum. Tanah Laut sendiri apakah sudah seperti itu semua sekolahan atau masih belum? Dari hasil kita kemarin pelaksanaan pembinaan sekolah, memang ada beberapa sekolah yang belum memasukkan. Jadi mereka belum memasukkan karena mereka memang tidak tahu. Makanya ini pentingnya kita dari lintas sektor kita di SKPD untuk memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah supaya mereka tahu bahwa ini bisa dimasukkan di kurikulum. Oke, baik. Nah, ini salah satunya juga kita melalui Oasis juga mensosialisasikan kegiatan tersebut ya, Bu ya, Bapak ya. Baik. Saya kembali lagi ke Ibu Atin. Tadi kita sudah bahas pencegahan stunting pada 1000 HPK yang sekarang juga menjadi 8.000 HPK ya, Bu ya. Nah, bagaimana peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan pencegahan stunting? Betul sekali Mbak Jaja, peran media sosial sangat penting untuk kita melakukan pencegahan stunting. Kita mulai saja dulu dari anak-anak remaja. Anak-anak remaja itu sekarang lebih ke media sosial dibandingkan dengan mendengarkan penyuluhan atau ceramah yang dilakukan oleh puskesmas atau petugas kesehatan misalnya. Jadi kalau melalui media sosial itu anak bisa lebih tertarik, apalagi kalau materi-materi tentang pencegahan stunting tadi kita buat sesuai dengan selera atau semenarik mungkin ala-ala anak remaja. Seperti itu. Tetapi tidak kalah pentingnya juga media sosial ini untuk kita melakukan pencegahan stunting itu media sosial ini yang bisa diakses oleh para orang tua. Karena tadi bahwa pencegahan stunting itu dimulai dikelola dari 8.000 HPK itu kan melibatkan ibu hamilnya sendiri ya, ada suami dan keluarganya. Nah, kalau dari media sosial kita bisa banyak melakukan promosi bagaimana itu pencegahan stunting, itu sangat bagus sekali. Nah, dinas kesehatan, petugas kesehatan sendiri tidak bisa berdiri sendiri, misalnya hanya dilakukan oleh promosi kesehatan oleh Pak Adi misalnya. Tapi kita bisa juga melakukan koordinasi lintas sektor
dengan SKPD lain, misalnya dengan Kominfo yang memang mereka spesialis atau lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk melakukan mensosialisasikan suatu kegiatan atau program melalui media sosial. Seperti itu Mbak Jaja. Oke, baik. Nah, kemudian Bu, bagaimana cara kita melibatkan orang tua dalam upaya memenuhi kebutuhan gizi anak di rumah? Tadi kan ada ya, Ibu sebutkan ada 5 pilar yang salah satunya juga pentingnya untuk memenuhi kebutuhan gizi dari tingkat individu, keluarga, sampai ke masyarakat. Nah, bagaimana di tingkat keluarga sendiri, pasti peran orang tua tuh sangat besar dalam menentukan pola konsumsi di tingkat keluarga. Betul. Jadi petugas kesehatan, dan tidak hanya petugas kesehatan ya, tapi juga kita harus bersama-sama dengan lintas sektor, bahkan dengan media dan dari kalangan swasta misalnya, untuk melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga, terutama keluarga-keluarga yang berisiko stunting, untuk bagaimana keluarga itu memberikan zat gizi dan nutrisi yang cukup kepada sasaran yang akan bersinggungan dengan yang beresiko untuk stunting ini, misalnya ibu hamil atau balita. Itu memang kita harus melakukan pendampingan seperti itu. Pendampingannya bagaimana? Mulai sejak dari calon pengantin itu ada pendampingannya dari SKPD lain, dari KB itu melakukan pendampingan untuk calon pengantin. Jadi calon pengantin ini diberikan materi-materi tentang bagaimana pencegahan stunting, bagaimana memberikan zat gizi dan nutrisi yang baik dan cukup nanti jika sudah memiliki sudah hamil dan memiliki bayi dan balita, seperti itu Mbak Jaja. Oke, baik. Nah, Mungkin mungkin bisa menambahkan. boleh Pak? Ya, jadi terkait dengan peran orang tua tadi yang tidak kalah penting kan, kita tahu mereka punya anak bayi balita. Ya. Nah, itu sangat penting sekali memeriksakan kesehatan mereka ke posyandu. Nah, itu perannya mereka sangat bermanfaat sekali, sehingga bayi balita kita terpantau kesehatannya di posyandu. Seperti itu. Oke, baik. Posyandu sendiri setiap bulan ada ya Pak ya, di setiap desa, Ya. kelurahan. Ya, betul Mbak Baik. Jaja. Karena ini memang ranahnya promosi kesehatan, pengelolaan posyandu. Iya. Bagaimana semua keluarga yang punya balita untuk bisa mengakses ke posyandu, sehingga sasaran ini semua datang ke posyandu. D/S kalau dari program gizi itu yang datang dari seluruh sasaran yang ada itu kita harapkan adalah 100% datang untuk melakukan penimbangan dan pengukuran di posyandu seperti yang disampaikan Pak Adi tadi. Oke, berarti harapannya capaian D/S kita tadi, jumlah yang datang dengan sasaran di tempat ada, tersebut yang ada harapannya 100% ya Bu ya. datang untuk melakukan penimbangan. Oke. Ini yang kita masih perlu perjuangan. Bahkan kemarin di bulan Juni ini ada Penimbangan serentak lah. penimbang intervensi serentak Oke. di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanah Laut, dengan menggerakkan seluruh sektor yang ada supaya sasaran bayi dan balita ini ditimbang, kemudian dapat pemetaannya, Oke. mana bayi yang stunting dan mana yang tidak, itu seperti itu. Berarti pada saat bulan Juni kemarin ada pelaksanaan intervensi serentak ya Bu ya? Ya, Oke. betul. Di Kabupaten Tanah Laut sendiri Bu, bagaimana itu tingkat D/S-nya tadi pada saat intervensi serentak itu Bu? Ya karena kita memang berupaya dari semua sektor ya, Iya. dari petugas kesehatan, kemudian dari pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten, untuk tingkat kedatangannya ya bagus memang, tapi tingkat kedatangan yang secara murni kesadaran datang sendiri ke posyandu itu memang masih perlu diperjuangkan. Datang semua itu karena sebagian masih ada yang harus kita
apa istilahnya, kita sweeping, tidak datang pada hari penjadwalan untuk intervensi serentak, penimbangan serentak itu, karena tidak datang, petugas yang harus mencari sasaran sampai ke titik lokasinya. Berarti dari rumah ke rumah ya, Dari Bu, ya? rumah ke rumah, sasaran yang tidak datang. Harapannya nanti ini menjadi ada perubahan perilaku, kesadaran masyarakat ya Pak Adi. Orang tua sendiri yang datang membawa balitanya ke posyandu untuk dilakukan penimbangan dan pengukuran, seperti itu Mbak Jaja. Oke, berarti penanganan stunting sendiri itu tidak hanya dilakukan oleh dinas kesehatan, tapi juga melibatkan sektor lain dan terutama juga masyarakat sendiri. Betul. Iya, karena tadi ada posyandu, tetapi tingkat kedatangan, kesadaran dari orang tua terutama ya, kalau tidak ada atau kurang, kita sudah berjuang, berupaya semaksimal mungkin akan sia-sia apabila kesadaran masyarakat itu juga kurang ya Bu ya. Betul, betul. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan itulah dia Sobat Sehat obrolan kita hari ini. Semoga informasi yang kita bahas dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum Amin. kita tutup, mungkin dari kedua narasumber untuk bisa memberikan closing statement dulu. Dimulai dari Pak Adi, silahkan. Iya. Jadi terkait dengan harapan-harapan kita khususnya untuk penjagaan stunting, tentu kita banyak program. Jadi harapannya teruslah program tersebut kita laksanakan, seperti misalnya tadi ada 8.000 HPK. Kemudian yang terbaru ini sekarang ada program dari Pak Prabowo Gibran, makanan gratis, khusus untuk pencegahan stunting pada ibu hamil, nifas, sampai balita, sampai remaja pada sekolah. Nah itu teruslah kita laksanakan program tersebut harapannya. Kemudian harapan yang kedua, di sini kita banyak lintas sektor, lintas program, kerjasama yang baik. Di sini ada Persagi, IBI, IDI, IAKMI, teruslah bekerja sama yang baik dalam penjagaan stunting, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga masyarakat juga ikut peduli lah, jadi bukan hanya kita sektor terlibat, tapi juga masyarakat harapannya peduli untuk ikut mengawasi, memantau terjadinya kasus-kasus stunting di lingkungan mereka sendiri, itu harapan kita. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Atin, silahkan. Ya, anak adalah masa depan orang tua, betul ya Mbak Jaja Betul dan Pak sekali. Adi. Iya. Ya. Untuk itu, cegah stunting itu penting. Dimulai dari sejak remaja. Sejak remaja itu yang dari program promosi kesehatan Pak Adi ada aksi bergizi. Kemudian juga dari ibu hamilnya. Jadi dimulai sejak remaja, kemudian ibu hamil. Ibu hamil harapannya dapat melakukan pemeriksaan secara rutin. Sekarang standar pemeriksaan ibu hamil adalah 6 kali selama kehamilan dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nah, di situ ibu hamil nanti akan dikawal oleh petugas kesehatan, terutama bidan dan dokter, supaya tidak terjadi anemia, bagaimana menanggulangi anemia, kemudian supaya nanti melahirkan bukan bayi dengan berat badan lahir rendah, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga balitanya dibawa ke posyandu, bayi balitanya. Setiap bulan secara rutin sesuai dengan jadwal. Jadi bayi dan balita ditimbang secara rutin dengan jarak 1 bulan 1 kali. Jangan kurang dari itu ya. Maksudnya tidak secara rutin, sehingga kita bisa mengawal, oh anakku ada kenaikan berat badannya atau malah menurun, sehingga kalau ada pertumbuhannya yang tidak sesuai dengan standar, kita bisa segera melakukan tata laksana sesuai dengan tata laksana yang ada. Seperti itu Mbak Jaja, terima kasih. Terima kasih Bu Atin dan Pak Adi. Iya, sama-sama. Ya, Sobat Sehat, jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman dan keluarga kalian agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye.